Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat At-Taubah ayat 63 sampai dengan ayat 69 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yukhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Dzalikal khizyul azim. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. In naf'u an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah walahum azabum muqim. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 63 sampai dengan ayat 69. Terjemahan ayat ke-63. Dia telah mempersekutukan hati mereka dan hatimu dengan latar belakang keimanan. Jika engkau menyumbangkan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini untuk menggalang persatuan seperti ini, kamu tidak akan mampu mempersatukan hatinya. Namun Allah telah menyusun persatuan itu di antara mereka. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Hai Nabi, cukuplah Allah yang menolongmu dan para pengikutmu di antara orang-orang yang beriman dalam menghadapi musuh. Terjemahan ayat ke-65. Hai Nabi, kabarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada di antaramu 20 orang yang tabah, hendaknya dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada di antaramu 100 orang yang tabah, hendaknya dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka tidak mengerti citra perang kaum muslimin. Catatan, hikmat perang menurut pandangan seorang muslim ialah menegakkan sunnah Allah dan memperbaiki keadaan para hambanya dengan akidah yang sehat dan akhlak yang luhur. Di samping juga mengharapkan kemenangan. Tidak demikian keadaan dengan kaum musyrik yang tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat, terutama kaum Yahudi yang hanya mengharapkan materi dan kesenangan duniawi tanpa mengharapkan kebahagiaan akhirat, karena mereka memang tidak peduli akan hal itu. Terjemahan ayat ke-66. Kini Allah meringankan kewajibanmu karena Dia mengetahui ada kelemahan pada pihakmu. Keringanan itu ialah jika ada 100 orang yang tabah di antaramu, hendaklah mereka mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada 1000 orang yang tabah di antaramu, hendaklah ia mampu mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dan Allah bersama orang yang tabah. Catatan, jika pada ayat sebelumnya Tuhan menganjurkan setiap 20 orang muslim yang tabah hendaklah dapat mengalahkan 200 orang musuh, yang berarti 1 lawan 10 dan tidak boleh menyerah. Tugas itu dirasakan berat oleh kaum muslimin. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ada keringanan, yakni dari 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Terjemahan ayat ke-67. Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dalam ketentuan perang untuk menukar tawanan perang dengan tebusan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya itu di muka bumi. Kamu menginginkan harta benda duniawi, sedangkan Allah menginginkan pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, membebaskan tawanan atau menukarnya dengan tebusan sebelum perang berakhir, sebab hal itu selain menambah kekuatan musuh, juga tidak mustahil tawanan yang dibebaskan itu akan membuka rahasia perang dengan kaum muslimin. Terjemahan ayat ke-68. Kalau tidak karena keputusan yang telah ditetapkan lebih dahulu dari Allah, niscaya kamu telah disiksa dengan siksaan yang amat besar karena menerima tebusan itu. Catatan, maksudnya Allah telah menetapkan bahwa para rasulnya tidak akan disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Terjemahan ayat ke-69. Setelah kemenangan mutlak ada di tanganmu, makanlah apa yang kamu peroleh dari peperangan itu yang halal dan baik, namun bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, maksudnya berhati-hatilah memakan harta seseorang, baik itu harta orang muslim maupun harta orang kafir, sebelum Allah menghalalkannya atau mengizinkan.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 63 sampai dengan ayat 69 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.